Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM 3419060 dari kelas Produksi Penerbitan Pers D. Saya akan menjawab soal UTS nomor 1. Apa itu produksi penerbitan pers? Produksi penerbitan pers merupakan usaha di mana tempat pengumpulan data dari berita untuk dicetak ataupun diterbitkan ke media massa seperti media online, radio, televisi, dan media cetak agar bisa dikonsumsi ke khalayak umum. Nomor 2. Dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Yang pertama, berita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya WJS Purwodarminta, berita berarti kabar atau warta. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, berita ialah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita dari beberapa bagian. Isi terkecil dari berita adalah data. Data berasal dari datum, sedangkan datum diambil dari semua kejadian atau peristiwa. Yang selanjutnya yaitu opini. Opini berasal dari bahasa Latin yakni opinare yang memiliki arti menduga ataupun berpikir. Menurut Leonardo W. Dut, opini merupakan suatu pendapat ataupun sikap seseorang tentang sebuah keadaan maupun persoalan yang pernah ataupun sedang terjadi. Pada umumnya, opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung berbeda atau tidak sama. Dan selanjutnya yaitu iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, periklanan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah ataupun di tempat-tempat umum. Periklanan dalam pers sendiri merupakan kegiatan menghasilkan bagi perusahaan penerbitan pers dengan cara menjual kolom-kolom yang ada pada surat kabar ataupun majalah dalam bentuk periklanan. Iklan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan dari usaha penerbitan pers setelah berita. Nomor 3. Perbedaan pers tradisional dan pers online. Perbedaannya yaitu yang pertama, media tradisional dahulu. Perbedaannya adalah media tradisional meliputi media cetak, radio, dan televisi. Informasi selalu bersifat formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus menunggu informasi pada jam yang dijadwalkan. Umpan balik bersifat tertunda dan tidak langsung. Khalayak tidak memiliki keleluasaan. Media online. Sedangkan media online meliputi media online seperti media cetak yang diubah dalam format digital, TV online, dan radio streaming. Informasi pada situs tertentu tidak bersifat formal sehingga kredibilitas informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mudah dalam pencarian informasi yang ingin didapatkan dan tidak terbatas pada jadwal tertentu. Umpan balik dapat disampaikan secara langsung seperti komentar. Khalayak memiliki kekuasaan. Dan persamaan media tradisional dan media online itu menurut saya ya sama-sama menyajikan informasi kepada khalayak. Nomor 4. Di bidang Departemen Redaksi terdapat beberapa struktur. Jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Struktur bidang Departemen Redaksi dan tugas yaitu yang pertama, Departemen Redaksi Cetak. Pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi penyajian berita,
penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, berita pembuka halaman atau opini news, menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Dan selanjutnya sekretaris redaksi atau pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Selanjutnya redaktur pelaksana atau managing editor adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksian. Dan selanjutnya yaitu redaktur atau editor, petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Tugas redaktur adalah menerima berita baik 5 dari kantor berita, wartawan, koresponden, atau bahkan press release dari lembaga, organisasi, instansi pemerintah, atau perusahaan swasta. Selanjutnya yaitu wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk disiarkan melalui media massa. Yang selanjutnya yaitu koresponden atau stringer, yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan pembantu, adalah seseorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawaanan. Dan berikutnya yaitu departemen redaksi online. Yang pertama, pemimpin redaksi menjadi patokan baik buruknya isi pemberitaan pada penerbitannya. Tergantung dan dari ketajaman pemimpin redaksi dalam memilih dan mencari materi pemberitaannya, dan diharuskan mempunyai wawasan yang luas terhadap perkembangan situasi. Tugas pengendalian segala kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi pengolahan berita, penyajian berita, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, penentuan liputan, opini news, headline news. Dan yang kedua, head of multimedia adalah suatu kepala bagian yang memimpin di bagian media atau menyampaikan suatu pesan kepada khalayak media. Tugas sebagai penggerak dan sebagai bagian yang mengatur untuk jalannya sebuah penerbitan yang akan diterbit pada media, dan sebagai perantara penyampaian pesan berita. Dan yang berikutnya, redaktur pelaksana merupakan jabatan yang dibentuk guna membantu pemimpin dalam menyelesaikan tugas-tugas keredaksionalannya. Akan tetapi personel redaktur pelaksana antara penerbitan dengan penerbitan lainnya itu berbeda. Dan yang selanjutnya, koordinator liputan, yaitu bertugas mengurus atau sebagai penanggung jawab dalam mengkoordinasi reporter dan juga mengontrol segala tugas-tugas liputan dari mereka. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan masyarakat atau community development, merupakan strategi pelembagaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang aplikatif, yaitu berupa program pemberdayaan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan manajerial. Sangat penting bagi kemajuan masyarakat dan pengembangan masyarakat yang sesungguhnya untuk ke depan. Tugas digunakan sebagai cara untuk memperbaiki fasilitas dan layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun kelembagaan baru, pengembangan perencanaan lingkungan dan fisik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, memperbaiki kepemimpinan, dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Dan yang selanjutnya yaitu citizen journalism, yaitu warga biasa yang tanpa memiliki latar belakang ilmu kejurnalistikan dan ilmu wartawan melakukan kegiatan penyampaian berita dengan gaya mereka sendiri. Tugas penyampaian berita dari kegiatan pengumpulan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Dan yang selanjutnya yaitu editor bahasa, adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah tahapan di mana ketika akan membuat sebuah berita atau setelah membawakan berita.
Tugas menyeleksi penulisan naskah guna menilai dan menyunting naskah berita agar rapi, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang selanjutnya itu kreatif, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengembangkan, menciptakan, dan berkreasi untuk menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang serta dapat menciptakan sebuah karya-karya yang belum pernah ada dan unik. Dan yang selanjutnya videographer, merupakan kumpulan hasil video yang telah diambil oleh seseorang yang merupakan pengambilan video dengan menggunakan kamera dan video bergerak. Dan yang selanjutnya video editor adalah kumpulan gambar bergerak yang diambil oleh seorang videographer untuk mengambil kejadian di tempat lokasi. Editor juga orang yang mengedit kumpulan hasil video yang telah diambil, kemudian dipilih dan dimasukkan ke dalam aplikasi pengeditan video. Dan yang selanjutnya yaitu grafis, merupakan seseorang desain grafis yang ada pada sebuah bagian organisasi yang tugasnya untuk membuat sebuah desain poster atau desain pamflet yang berkaitan dengan film atau berita. Dan yang selanjutnya yaitu foto, merupakan sebuah kumpulan foto yang diambil oleh juru foto yang ada pada tempat kejadian, serta foto yang hasil diambil dapat dimasukkan dalam pengeditan video atau dalam pembuatan poster. Dan yang selanjutnya yaitu multimedia, adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar dalam bergerak, animasi audio, dan media lainnya. Dan yang terakhir yaitu jurnalistik, merupakan segala bentuk kegiatannya dilakukan sarana menyusun berita, mengumpulkan tugas, mengetahui pengetahuan tentang penulisan, memproses, mencari, serta membuat ulasan yang kemudian akan diterbitkan sampai ke publik. Dan yang nomor 5, soalnya di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian dengan kondisi saat ini? Menurut saya masih relevan, karena pada dasarnya etika tersebut merupakan pedoman untuk melakukan segala kegiatan pers agar pers mendapatkan output yang bernilai dan bermanfaat bagi pers itu sendiri, apalagi bagi masyarakat, ditambah di zaman sekarang banyak penyebaran berita palsu. Nah, pers itu dalam menerapkan etika-etika jurnalistik ini dapat menghalau hoax itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.